Adapun rumusan masalah yang telah disusun adalah sebagai berikut. Apa itu Fasciola hepatica? Bagaimana kehidupan biologis dan siklus hidup Fasciola hepatica? Bagaimana manifestasi klinis dan diagnosis Fasciola hepatica? Bagaimana pengobatan dan pengelolaan dari Fasciola hepatica? Bagaimana perspektif masa depan dari Fasciola hepatica? Kemudian, tujuan dari dibentuknya studi project ini adalah mengetahui lebih dalam mengenai Fasciola hepatica, mengetahui kehidupan biologis dan siklus hidup dari Fasciola hepatica, mengetahui manifestasi klinis dan diagnosis dari Fasciola hepatica, mengetahui pengobatan dan pengelolaan dari Fasciola hepatica, dan mengetahui perspektif masa depan dari Fasciola hepatica. Kemudian, adapun manfaat penelitian adalah memperluas wawasan mengenai parasit Fasciola hepatica, mengetahui aksi yang perlu dilakukan untuk mengontrol parasit Fasciola hepatica, dan mengerti proses pengobatan terhadap parasit Fasciola hepatica. Selama 20 tahun terakhir, angka kejadian infeksi parasit Fasciola hepatica telah meningkat dengan pesat. Infeksi ini terjadi di seluruh bagian dunia, terutama pada daerah yang memiliki produksi domba dan sapi tinggi. Di Pulau Bali sendiri sudah terdapat kasus infeksi parasit Fasciola hepatica di TPA Suwung. Ditemukan terdapat 500 butir parasit pagram feses di sapi akibat interaksi mereka dengan limbah di sekitarnya. Menurut penelitian, angka ini merupakan angka yang aman untuk dikonsumsi, tetapi jika tidak diolah dengan benar, tentunya daging sapi juga dapat menyebarkan parasit Fasciola hepatica ke manusia. Dan siklus kehidupan parasit ini menjadi tidak terkontrol. Fasciola hepatica dapat menimbulkan kerusakan pada jaringan hati pada hewan dan manusia. Parasit ini menjadikan sapi, domba, kambing, dan hewan ruminansia lainnya sebagai hostnya. Sehingga hal ini juga dapat mempengaruhi kesehatan hewan. Parasit ini menyebabkan penurunan laju pertumbuhan dan bobot badan ternak, penurunan efisiensi pangan, kematian pada derajat infeksi yang tinggi, terutama pada sapi dengan usia aktif. Parasit ini juga membahayakan bagi hewan yang terinfeksi, sehingga membahagiakan bagi mereka yang akan mengkonsumsi daging hewan tersebut. Parasit ini dapat menginfeksi manusia apabila manusia mengkonsumsi daging yang tidak matang sempurna. Infeksi parasit ini tentunya dapat dikontrol apabila diketahui karakteristik dan faktor biologis lebih lanjut dari parasit yang bersangkutan. Maka dari itu, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai parasit Fasciola hepatica dalam studi project ini. Hari ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi Fasciola hepatica. Jadi klasifikasi itu merupakan pengelompokan masing-masing makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki, sehingga akan lebih mudah untuk mengenali, mempelajari, dan membandingkan makhluk hidup. Kelompok yang terbentuk dari hasil pengklasifikasian ini disebut takson. Nah, takson itu ada yang dari tinggi ke rendah seperti gambar di samping. Nah, takson yang rendah itu memiliki kesamaan ciri yang lebih banyak, begitu juga dengan sebaliknya. Nah, untuk Fasciola hepatica, domainnya itu Eukaryota, Kingdom Animalia, Phylum Platyhelminthes, kelas Trematoda, subkelas Digenea, ordo Echinostoma-tiformes, dan famili Fasciolidae. Morfologi Fasciola hepatica dapat dibedakan menjadi saat fase telur dan juga fase dewasa. Fase telur ini, Fasciola hepatica memiliki panjang 130 sampai 150 mikrometer dan juga 60 sampai 90 untuk lebarnya dalam bentuk elipsoidal. Kemudian, telur dari Fasciola hepatica ini dilindungi oleh suatu pelapis tipis, halus, dan juga berwarna coklat. Kemudian, untuk fase dewasa dari Fasciola hepatica ini memiliki panjang 30 mikrometer dengan lebar 15 mikrometer. Bentuknya itu seperti daun dengan anterior tubuh yang berkerucut. Hadirnya oral sucker dan juga ventral sucker membantu Fasciola hepatica untuk menempel pada jaringan inangnya. Fasciola hepatica ini juga memiliki dua jenis kelamin yang berbeda, yaitu kelamin jantan dan kelamin betina. Fasciola hepatica ini memiliki uterus yang berkelok-kelok seperti usus pada manusia. Baik, izinkan saya melanjutkan presentasinya pada poin opsi dan efektivitas penggunaan saat ini. Nah, menurut Bapak sumber, obat yang paling ampuh untuk menangani Fasciola hepatica ini adalah triclabendazole, di mana triclabendazole ini dapat membunuh Fasciola hepatica dalam fase apapun. Nah, triclabendazole ini sangat efektif dan direspon baik dalam tubuh manusia. Dengan dosis 10 mg per kilogram berat badan, triclabendazole ini dinilai 80-90% efektif untuk menangani Fasciola hepatica. Namun dalam beberapa daerah, triclabendazole ini mengalami resistensi dan kelangkaan. Tapi tenang saja, ada pengganti dari triclabendazole ini seperti nitazoxanida, bitionol, dan albendazole. Nah, parasit ini dapat menyebabkan komplikasi, contohnya cholangitis. Jadi dengan itu kita perlu melakukan perawatan suportif, contohnya dengan operasi jika diperlukan, antibiotik, drainase, dan perawatan lainnya. Di sini saya akan membahas tentang epidemiologi Fasciola hepatica. Nah, jadi siklus hidup parasit Fasciola hepatica itu dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk perubahan iklim, modifikasi lingkungan manusia seperti proyek irigasi, migrasi, ataupun ekspor impor hewan ternak. Nah, nantinya perubahan ini dapat menciptakan kondisi lingkungan baru yang mendukung perkembangan parasit, dapat meningkatkan prevalensi parasit ini pada hewan ternak dan manusia, serta memperluas daerah endemiknya.
Vaskula pada manusia itu tersebar di lebih dari 70 negara dengan perkiraan sekitar 17 juta orang terkena dampak parasit ini secara global. Meskipun informasinya terbatas, penyakit ini umumnya dikaitkan dengan dataran tinggi di Amerika Selatan, terutama Bolivia dan Peru, yang dianggap sebagai daerah hiperdemiknya. Namun, laporan baru menunjukkan peningkatan kasus di Timur Tengah, Afrika Utara, seperti Mesir, Iran, dan Ethiopia, Asia, serta beberapa negara di Eropa, seperti Portugal, Spanyol, dan juga Prancis. Oleh karena itu, vaskula pada manusia harus menjadi perhatian global karena distribusi geografisnya yang semakin hari semakin meluas. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus hidup dari Fasciola hepatica. Jadi Fasciola hepatica sendiri memiliki siklus hidup yang kompleks heterogeneous bergantian antara intermediate host dan definitive host. Siklus hidup Fasciola hepatica memiliki 5 fase dalam inang dan lingkungan yang dihinggapinya. Pada fase dewasa, Fasciola hepatica hidup di saluran empedu pada mamalia seperti sapi, domba, dan manusia. Telur dari parasit ini nantinya akan memasuki duodenum bersama dengan empedu, kemudian keluar dari inangnya melalui feses. Mirasidium yang ada pada telur nantinya akan berkembang hingga sempurna dan nantinya keluar lalu berenang mencari inang berupa siput. Di dalam siput nantinya sporosit bergerak bersama dengan pembuluh darah atau lymph channel menuju digestive gland. Lalu sporosit mengalami distensi oleh radiae, pecah, dan melepaskan radiae ke dalam digestive gland. Dengan waktu singkat setelah muncul dari siput, Cercariae bergerak dengan bebas di air. Dalam waktu 2 jam setelah infeksi, bakteri ini telah menembus dinding usus dan dapat ditemukan di rongga perut dalam perjalanan ke hati. Setelah Metaseriae keluar dari usus kecil, cacing yang baru keluar dengan cepat menembus mukosa usus dan memecah sel epitel, jaringan ikat, dan serat otot yang tidak bergaris. Lalu berpindah ke rongga peritoneum. Beberapa cacing dewasa dapat hidup untuk waktu yang cukup lama di dalam hati dan siklus akan terus berlanjut. Sekian, terima kasih. Jadi saya akan menjelaskan tentang intermediate host dari Fasciola hepatica. Jadi intermediate host dari Fasciola hepatica dapat berupa hewan-hewan ruminansia berupa seperti domba, kerbau, dan juga sapi. Selain itu, kadang juga hewan-hewan herbivora yang non ruminansia dapat juga menjadi intermediate host dari Fasciola hepatica, seperti hewan-hewan seperti kuda dan juga hewan-hewan pengerat. Selain itu, ada juga siput-siput atau snail yang menjadi intermediate host dari Fasciola hepatica, dan juga terdapat lebih dari 20 famili dari siput Limnaeidae yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Sekian dari saya, terima kasih. Fasciola hepatica adalah salah satu penyakit parasit yang sangat patogen pada manusia dan hewan ternak yang disebabkan oleh cacing pipih yang berwarna coklat dengan ukuran 2-4 cm dari genus Fasciola atau yang dikenal juga dengan sebutan cacing hati. Fasciola hepatica termasuk penyakit zoonosis yang mudah diabaikan meskipun penyebaran dari penyakit ini global. Cacing hati merupakan parasit yang sangat gampang untuk disebarkan kepada manusia dan hewan ternak. Infeksinya telah ditemukan dan amati pada manusia dan hewan. Pada hewan ternak, infeksi ini dapat menyebabkan kesakitan dan kematian yang signifikan. Hal ini juga berhubungan dengan penurunan produktivitas dan kesuburan hewan ternak. Pada manusia, infeksi ini dimulai dari manusia pemakan sayuran seperti pasada air atau meminum air terkontaminasi yang mengandung larva berkista yang tidak terlihat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu patogenesis dari Fasciola hepatica. Jadi, patogenesis dari Fasciola hepatica berarti proses berkembangnya patogen Fasciola hepatica di dalam tubuh, di mana dengan siklus hidupnya melibatkan host intermediate dan host definitif dengan tahapan di mana pertama, host definitifnya yaitu sapi mengeluarkan kotoran yang berisikan telur Fasciola hepatica, lalu akan terkena di dalam air. Lalu di dalam air tersebut telur akan menjadi larva bersilia yaitu Mirasidium yang akan menetas dan berenang hingga mencapai siput genus Limnae yang merupakan host intermediate-nya. Lalu setelah berada di dalam tubuh host intermediate, telur dari Fasciola hepatica akan berkembang menjadi parasit dan akan lepas ke air di sekitarnya menjadi Cercariaensis, di mana air yang berisikan Cercariaensis akan menempel pada tanaman air dan akan dicerna oleh sapi sehingga bentuk remaja dari cacing Fasciola hepatica akan masuk ke saluran pencernaan menembus lapisan di dalamnya dan berakhir di duodenum. Lalu setelah sampai di duodenum, Fasciola hepatica akan berkembang biak dan berpindah ke hepar melalui peritoneum. Dan di hepar, Fasciola hepatica fase remaja akan menembus kapsul glison dan melubangi jaringan di hepar untuk mencapai lokasi definitifnya. Lalu di saluran empedu mereka akan mencapai fase dewasanya yaitu cacing dewasa hermaprodit dan akan mulai bertelur. Baik, saya akan menjelaskan tentang metode mendiagnosa dan tantangannya. Jadi, fascioliasis adalah penyakit zoonosis yang disebabkan oleh Trematoda fasciola gigantica dan Fasciola hepatica.
Diagnosis yang dapat dilakukan yaitu melalui pemeriksaan tinja, serologi, dan imaging. Metode alternatif seperti immunohistochemistry atau IHC dan Western blot atau WB juga dapat digunakan. Diagnosis fasioliasis mungkin menghadapi keterbatasan dan kesulitan, seperti keterbatasan waktu dan pemeriksaan tinja yang ketergantungan pada kemampuan pasien untuk memberikan sampel tinja yang cukup. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kemajuan terbaru dalam diagnosis fasciola hepatica. Infeksi fasciola hepatica dapat didiagnosis melalui serologi positif, analisis feses untuk telur parasit yang sesuai dengan tanda-tanda klinis, serta dukungan dari pencitraan hati dan saluran empedu. Fascioliasis sulit diagnosis di lokasi non-endemis dan memerlukan waktu lebih lama. Tradisionalnya, keberadaan telur dalam feses digunakan, tetapi metode ini sulit dan tidak dapat diandalkan. Diagnosis dibuat dengan CT pada fase hepatik dan temuan USG pada fase empedu. Konfirmasi diagnosis melibatkan pengujian parasit dan hasil serologis. Infeksi ini perlu dipertimbangkan dalam diagnosis banding penyakit hati atau empedu atau pankreatitis dengan eosinofilia. Pada daerah endemis, fascioliasis biliar dapat menjadi diagnosis banding obstruksi saluran empedu. Maka dari itu, ERCP atau endoscopic retrograde cholangiopankreatografi adalah prosedur diagnosis dan terapeutik standar, memungkinkan deteksi dan ekstraksi nematoda mirip daun ini dari sistem empedu. ERCP memudahkan diagnosis dan memungkinkan pengangkatan parasit setelah sphincterotomy. Baik, saya akan menjelaskan tentang strategi kontrol pada ternak dan manusia dari Fasciola hepatica. Jadi, untuk yang pertama yaitu strategi kontrol pada ternak. Ada pemberian obat cacing, yaitu dilakukan secara berkala untuk mengurangi beban parasit dalam tubuh ternak dan mencegah penularan infeksi ke manusia. Lalu ada pengelolaan lingkungan, di mana memperbaiki saluran air dan mengurangi genangan air untuk mengurangi resiko infeksi oleh cacing hati. Lalu pemeriksaan dan karantina. Hal ini dilakukan pemeriksaan terhadap ternak yang baru masuk ke peternakan dan melakukan karantina sementara. Sementara untuk strategi kontrol pada manusia yaitu pertama ada edukasi dan kesadaran masyarakat, yaitu di mana meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko infeksi fascioliasis dan cara-cara untuk mencegahnya. Lalu ada pemberian obat cacing. Hal ini dilakukan secara berkala pada populasi yang berisiko tinggi seperti peternak dan pekerja peternakan. Lalu ada pemeriksaan dan pengobatan, di mana melakukan pemeriksaan terhadap populasi yang berisiko tinggi dan memberikan pengobatan yang tepat. Lalu yang terakhir yaitu upaya pencegahan secara umum, yaitu pengendalian populasi siput, inang perantara dari cacing hati, dan pemantauan serta pelaporan kasus-kasus fascioliasis. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang kemajuan terbaru dalam fasciola hepatica. Pertama adalah untuk prevalensinya. Sebuah riset terbaru telah menemukan bahwa prevalensinya ditemukan untuk Amerika Selatan, Afrika, dan Asia adalah 9%, 4,8%, dan 2%. Dengan yang paling tinggi berada di Bolivia dengan 21%, Peru dengan 11%, dan Mesir dengan 6%. Dengan akhir totalnya, secara global, tingkat prevalensinya adalah 4,5%. Salah satu riset yang terbarunya yang lain yaitu dilakukan di Dali, di daerah Yunan di Cina. Riset itu menunjukkan bahwa salah satu gejala yang paling utama adalah nyeri di bagian perut dengan meningkatnya kadar eosinofil. Selain itu, ditemukan juga penanganan antiparasitik yang berdampak adalah triclabenzol, dan ditemukan juga bahwa fascioliasis ini lebih sering ditemukan saat musim panas dan musim gugur. Namun, walaupun sudah banyak yang lebih diketahui, masih banyak kekurangan. Karena masih banyak pengetahuan yang masih sangat kurang tentang fasciola hepatica ini. Dan untuk kesimpulannya adalah fasciola hepatica adalah parasit cacing pipih yang menyebabkan fascioliasis. Kemudian siklus hidupnya melibatkan inang yang intermediate seperti siput dan definitifnya mamalia. Selain itu, prevalensi tinggi juga terdapat di Amerika Selatan. Faktor penyebarannya adalah perubahan iklim, modifikasi habitat, migrasi hewan, dan juga perubahan perilaku konsumen. Selain itu, beberapa gejala klinisnya juga salah satunya adalah sakit perut yang disebabkan karena migrasi parasit di dalam hati. Kemudian diagnosisnya adalah berdasarkan penemuan telur, tes serologi, dan atau teknik pencitraan. Oke, kemudian untuk pengobatan, obat-obat yang efektif adalah triclabenzol, namun ini masih bisa terjadi resistensi. Kemudian obat alternatifnya adalah nitazoxanide atau albendazole.
Dan untuk langkah-langkah pencegahannya ada pengendalian populasi keong, pemberian obat anti parasit, meningkatkan kesadaran masyarakat. Dan untuk menyimpulkan semua itu, walaupun kita sudah tahu banyak, meskipun ada banyak penelitian baru, pengetahuan dunia tentang Fasciola hepatica masih kurang atau masih dibilang masih bisa berkembang. Sekian dari kami, terima kasih.